jalan Tuhan tuh Aduh, luar saudara. biasa dan dakwah sangko-sangko. Betul. Udah yakin je itu tuh. Karena mungkin tidak semua orang punya gaji, tapi Nggak. semua orang punya rezeki. Punya rezeki. Udah yakin je itu tuh. Oke. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana sadanya Basu balik kita di acara kesayangan kita di Tampek Mauta TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak di Siko tampeknya. Masih bersama Bodis Bisugari selama 1 jam ke depan akan menemani waktu istirahat dun sanak sadanya. Nah, apakah sanak tahu sebuah seni pertunjukan ranah Minang? Nah, seni pertunjukan ranah Minang yaitu randai. Dan kali ini kita menghadirkan seorang pelatih randai tentunya dari ranah Minang. Kita perkenalkan saja Uda Junaidi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok apa udah Jun, udah Edi. Udah Jun. Jun ya, udah Jun. Siap. Udah Jun. Iya, Bi. Nah, kita kan kini membahas tentang randai. Ha. Nah, yang mana randai itu adalah seni pertunjukan di ranah Minang dan menurut awak sangat lengkap. Ados adalah seni. Iya. Dan bisalah udah ceritaan dari sekian banyak seni di ranah Minang. Seni musik, seni tarinya, seni pertunjukan segala macamnya. Kenapa udah milih randai? Ya, terima kasih, Bi. Kalau ditanya kok memilih randai, mungkin alasannya sama jadinan dibikin pertama tadi itu. Dalam randai ada beberapa unsur kesenian tradisi nan ada di dalam randai. Betul. Paling ndak ada 5 unsur di dalam randai itu nan bisa awak pelajari secara ndak langsung. Kalau awak nio belajar randai secara ndak langsung awak lah belajar dari 5 unsur kesenian nan ada dalam randai. Siap. Apa Contohnya dendang, sebagai gurindam atau narasi di dalam randai. Sudah itu seni musik tradisi, seni musik pengiring, musik ilustrasi di dalam randai. Siap tu ada kaba atau carito yang akan dibawakan di dalam randai. Paling ndak awak mang harus tahu lo carito ko berasal dari mana, carito ko tentang apa atau tentang roman tentang apa. Awak harus tahu gitu dan harus awak pelajari lo carito tu paling ndak banyak seketeknya. Oke. Dan ketiga unsur silek nang kue bana di dalam randai, unsur gerak tari, gerak gelombang nan ada dalam randai itu berdasar dari silek. Oke. Jadi ketika kok memilih randai, awalnya dululah beraja silek tradisi di kampung-kampung. Jadi kalau menurut ambo randai lah pengembangan dari silek tradisi nan wak mainan dulu-dulu. Jadi dibuatnya sebagai sebuah pertunjukan nan komplit jadinya lah. Sudah tu penokohan, kostum segala macam nan menjadi faktor penunjang di dalam randai. Jadi paling ndak kalau awak nio beraja randai, awak lah mempelajari 5 unsur tadi di dalam randai. Paling ndak sekedar tahu unsur-unsur nan 5 tadi. Betul. Jadi dengan randai saya bisa awak tahu kali unsur tadi itu ya. Bisa awak tahu kali unsur tadi. Bahkan dalam randai pun tidak hanya seni yang awak tunjukkan, tapi persiapannya. Iya, persiapannya matang macamnya, latihan-latihan ada. Dan itu udah punya sebuah istilahnya kelompok randai kah, ada sanggar kah segala macamnya? Kalau kini ada sanggar, tapi sanggar tu sanggar nagari namanya, sanggar nan dibina dek masyarakat Kaliliang. Oke. Dan namun ditunjuk sebagai pelatih. Ndak lo alun bara lamo semenjak patang tu Covid 2009 balehan kalau ndak salah. Ketika pulang dari Pariaman lama natap di rumah, jadi adik-adikku menuntut nyo belajar randai karena sebelum tu nyo lah pernah mencari pertunjukan Pariaman main di kampung tu. Dah kami nyo belajar nan bantu dah tampilan patang di rumah. Kebetulan Covid masuk, orang-orang ku libur, jadi memang fokus selama libur tu kami barandai siang malam. Oke. Dia benar-benar itu sih nan diadui anak-anak kok karena memang belajar online segala macam banyak di rumahnya. Di padu yang online mencecil api. Saya mencecil api. Jadi adalah kegiatan nan positif nan wak karajuan. Setelah itu kelompok nan dibina di masyarakat. Fasilitasnya kalau apa-apa yang kurang ambok aduan ke
pemuka-pemuka masyarakat kini amun nak ada lapangan do Pak, anak-anak nyo beraja randai, nyo beraja silek, sementara kami nak punya lapangan, awak nak punya lapangan lain. Diusahakan lah di masyarakat, de orang-orang Kaliliang untuk membuat lapangan randai sampai adik-adik tu latihan, dan itu terwujud ndak bara lama, mungkin seminggu mau mengecek itu seminggu langsung di kerajaan lapangan itu sampai kini insyaallah lah jalan sampai tahun dari tahun 2009 balik tadi 2009 balik tadi 2020 awal nah. Iya. Jadi itu berarti berawal dari udah tampil randai sebelumnya. Iya, tampil randai di kampung tuh. Di Pariaman. Nah, di Kota Tua tempat awak tinggal. Ya, kebetulan ada acara barale dun sana waktu itu. Nanio menampilkan randai. Jadi randai awak maja di Pariaman waktu itu semang sengaja randai Pariaman yang dibawa ke Padang. Kebetulan udah maja randai pulau di Pariaman. Di Pariaman. Dan mencari pertunjukan randai udah bersama tim tadi yang dari Pariaman, ternyata warga Rinagari itu kepengen pulau tertarik untuk membuat randai pulau. Oke, akhirnya disupport lah dari orang-orang sekalian. Pokoknya adalah kita punya perkumpulan randai di Nagari. Di Nagari awak. Oke. Iko menurut awak satu seni yang lah mulai jarang. Iya. Dan awak cukup kagetnya terharu lah karena masih ada antusiasme dari warga untuk menghidupan balik randai ko. Walaupun tadi misalnya di Nagari itu Allah tidak ada, tapi dia mencari pertunjukan randai di yang udah bawa. Malah pengen membuat itu sebuah hal yang unik menurut Pak. Di saat orang Allah mulai melupakan tradisi-tradisi, tapi di daerah udah malah antusias orang. Cukup semangat kini kalau untuk kini. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Berarti lah jalan sampai tahun ko. Lah jalan sampai tahun. Oke. Nan udah ajarkan di randai itu Iko kan ada randai itu punya aliran-aliran, ada maksudnya punya penamaan ada yang randai kalau di kampung ada namanya randai Tigo Darah. Iya. Kayak gitu. Kalau udah randai apa? Kalau pada dasarnya mungkin satu randai itu sama kalau menurut mungkin cara awak mencurahkan ke anak-anak sih mungkin rasanya. Tapi kalau udah pribadi, kalau ketika kamu mengajar randai dan nak bisa langsung ke materi randai itu langsung gitu. Karena sangat sulit kalau ketika anak dari nol aja berandai itu langsung materi randai agian itu sangat sulit. Dan awak tak bisa untuk mengajar secara capek doh. Jadi udah memang mati-matian dulu untuk mengenalkan dasar-dasar silek ke anak. Karena randai itu memang tak bisa lapih dari sinan. Langkah-langkah nombor sobok di dalam randai beko pasti langkah-langkah silek nan lawak kambang-kambangan. Jadi itu pasti bersobok. Jadi awal-awalnya memang dasar-dasar silek dulu diperkenalkan dasar-dasar silek ke anak-anak kini lah. Kadang ditanya kalian tahu silek tradisi? Indak dah. Kalian tahu randai? Indak dah. Kalau awak langsung masuk ke materi randai, awak udah yakin dak? Indak kah bisa awak mencari anak dalam waktu dakek dan kah bisa tampil langsung beraja capek. Jadi memang harus ada pengenalan dasar-dasar silek dulu untuk apanya untuk majar randai itu. Kau ya baru tahu ternyata untuk randai ko dasarnya malah silek dulu. Silek dulu. Silek ko lah yang udah ajarkan dulu ke anak-anak. Itu anak-anak usia berapa? Mulai dari waktu itu nan ada nang kelas 1 SMP sampai kelas 2 SMA dan paling gadang. Dan cukup banyak waktu itu apanya anak-anak latihan. Itulah maksudnya ada cik yang ikut akhirnya pengen sadualah. Dan rencananya adalah anak-anak muda kini yang tadinya yang kecil udah ditanya li tahu silek indak, tanya randai indak, kini Allah tahu dan tak hanya sekedar tahu kini. Ini menjadi pelakunya. Nah, biasanya kalau setelah belajar silek itu sileknya Giko kan ada silek udah yang udah ajarkan tuh punya adalah misalnya batasan waktu selama 3 bulan pertama belajar silek dulu. Satu baru belum besoknya kita belajar musiknya atau apa? Sadonya diajarkan ke semua orang kah tahu udah bagi-bagi? Ini kalau di bagi-bagi bana enggak, cuman kalau pengenalan dasar-dasar silek itu memang butuh waktu gak 2 bulan atau 3 bulan dulu untuk mengenal langkah-langkah dasar sileknya. Karena memang langkah-langkah itu nan kawak mainan di dalam randai. Jadi waktunya ketika nyolah kenal jo langkah-langkah silek, pandai kalau beraja silek kan beraja langkah. Betul. Siap tuh beraja melangkah.
Oke. Siap tu baraja pola langkah. Di pola langkah ko lah bisa nyo kamararah karandai di langkah nang ketigo. Berarti 3 bulan baraja dasar lah kenal nyo jo pola langkah, itulah bisa nyo arahan karandai. Oke, Jadi siap. secara nak langsung ketika nyo lah 3 bulan baraja silek masuk karandai sambil baraja randai nyo tetap baraja silek tetap mengulang-ulang langkah-langkah dasar silek itu. ya. Dan nanda calik kini rata-rata anak danan tetap aktif kini ko inyolah mengerti jo langkah-langkah nan kok langkahku salah ko nama iku nak di sekolah tak nyo doa iku harusnya kamari ya. Berarti itu dasar-dasar silik nalah kambang nalah nyopikian secara nyopikian surang tanpa ditunjuknya lah paham kalau langkahnya tu sumbang menurutnya pasti wak kanai mana mak kalau wak latan di sekolah pasti wak kanai. Iya. Paling tak mengenali dasar dengan model itu sewa lah cukup mudah kini kalau randai kok kini diarahan kama. Betul. Atau wak kini niu mau ubah gerak randai itu, awak niu nuka gerak aku ala bosan wak lalamona wak pakai. Awak ubah sabantai itu gampang be. Katikonya lah mengenal dasar langkah-langkah dasar silek. Oh. Sangat oke. gampang. Kan niu diarahan kama, sangat gampang lah. Yang penting pondasi ke Pondasinya mana dulu. kue Ya. iya. Siap. Itu dah. Kok kawan-kawan di rumah penasaran kok dah. Kayak apa sih randai udah sama kawan-kawan atau adik-adik di kampung tuh? Mari kita putar VT berikut ini. Check it out. Jam 9 wak lagi body Jombang. Mau tanya orang awak, di Siko Tampeknyo. Oke, seru. Jadi itu tadi ya pas ada latihan, Ada gitu ya. latihannya. Pas latihan kesedonya. Pas latihan Oke. penampilan di Jombang, di Sanggar Jombang syutingnya waktu itu. Ada penampilan kayak tadi ya. Iya. Jadi emang tadi kita cek dari VT tadi ada pola-pola silek, emang baraja silek Iya. bana ya. Langkah malangkah pola langkah tadi. Nah itu tadi kironya di sanggar desa. Kalau masuk sanggar namanya ya. Sanggar ya, Sanggar. Sanggar. Apa nama sanggar itu? Ranah Tigoraso. Sanggar Ranah Tigoraso. Tigoraso. Oke. Sanggar Ranah Tigoraso ku ternyata pemainnya ndak hanya laki-laki. Iya. Ada puluh produksi. Ada puluh produksi. Unik juga. Nio saja. Nio saja. Emang minatnya sendiri. Emang minat bentuknya kalau ada kini beberapa orang anak-anak awak nan produksi dan cukup minat. Kalau nan pernah awak terima dulu dari guru-guru silek awak nan ketika produksi itu lah bisa nyoba lega di lapik nan salai berjalan di tanah nan sebingkah. Artinya dalam sebuah pertunjukan itu lah bisa mengimbangi laki-laki. Ini bisa diarahan sama jo laki-laki untuk kasih le untuk apa. Walaupun ada aturan-aturan tertentu mungkin nan harus tetap wak bateh untuk anak-anak nan produksi. Ketika baraja silek, ketika baraja randai, dan itu ada aturan-aturan tertentu nan ndak bisa nyo ikut seluruhnya di dalam gerak itu tuh. Betul. Geraknya mungkin bisa, cuman posisi tangannya berbeda jona laki-laki. Betul. Kudu-kudunya lah atau pas ditarinya. Iya, pas itu tuh pasti berbeda aja laki-laki nan ndak bisa awak mang harus punya kasurangnya. Iya, ada batasannya dek anak-anak produksi. Betul. Mulai dari geraknya tadi, entah gerak dalam berandainya atau pas ditarinya. Iya. Ada batasan-batasan yang membedakan antara laki-laki ya produksi. Jo produksi. Oke. Dan tadi itu pun ada yang anak-anaknya. Iya. Dah, itu tuh latihannya pagi kah, siang kah, malam kah? Dah mambi hari latihan mang untuk memaci anak-anak sebenarnya bi. Dah takui petang tuh kalau lah Sabtu jam Minggu tu kan hari-hari liburnya sekolah. Ya.
Jadi ketika diambil hari-hari itu untuk latihan, dah takutnya ndak kabar sedia kan, karena tuh hari-hari santainya, anggap hari-hari santainya untuk di rumah. Kalau udah pribadi memang sengaja mengambil hari libur tuh lah untuk proses Jawa. Iya. Karena udah pikir kalau untuk caliak caro-caro bakawan anak-anak zaman kini itu caro-caro bagawan lah. Awak takut apalah anak-anak ada di kalilang kampung awak, anak awak kamanakan awak nan awak bertanggung jawab jonyo kamu konyo. Mang sengaja diambil hari Sabtu jo minggu pagi. Itu dulu awalnya Sabtu jo minggu pagi. Sabtu pertemuannya minggunya bisa santai untuk ndak sekolah kan, bisa lalu agak lama nyo. Tapi ketika hari Minggu dia pagi di lapehan, rupanya hari Sabtu ndak jadi, kok hari Minggu kok diambilnya untuk kamar-kamar tari. Tetap yo kekhawatiran itu tetap ada. Jadi sengaja ambil Minggu pagi itu sampai sore. Anakku harus joda. Iya. Malam Minggu Minggu dari pagi sampai sore. Itu harus nampaknya harus, memang harus berkontrol tadi. Dek takut tadi itu. Betul. Karena lah 2 tahun bi, awak lah nampak produk dah, lah nampak hasil dah, bi. Anakku lah bisa awak banggakan kok. Sayang kalau nyo kaputih di tengah dek gara-gara kau pengaruh kawannya beko, pengaruh pergaulannya beko, awak kehilangan. Nah awak bentuk awak jalan 2 tahun. Jadi memang harus bapacian, dan itu harus ada kesepakatan dari orang tuanya. Nan si A jo si B memang harus jago nyo kama pai main, inyo jo siapa main, bukannya matur-aturnya ndak. Cuman wak lah Allah berharap bana kayaknya supaya nyo ndak putih di jalan beko di proses nan lawak rencanakan dari awal. Oke. Apalagi kini kok pergaulan ada. Luar biasa di luar. Jadi dengan adanya kegiatan kok setidaknya walaupun tidak menghilangkan sama sekali tapi meminimalnya minimal jadinya kita. Jadi minimal hal-hal yang buruk yang akan nyedapin di luar akhirnya dirubah menjadi hal-hal positif, yaitu berandai latihan silek. Di situ pun tetap juga bisa berkumpul aja kawan-kawan. Tetapnya bisa berkumpul aja kawan-kawannya. Iya, tetap aku bisa kumpul aja kawan, bahkan lebih arek loh. Lebih arek karena ada saling interaksi di situ. Iyo. Bahkan kalau misalnya untuk nongkrong di luar pun kalau ambo perhatian anak-anakku kalau di HP kok kumpul lah. Tapi pas main HP aja. Akhirnya ndak ada jo interaksi kita. Tapi dengan adanya randai ko ada saling interaksi, saling tolong menolong, otomatis ada juga kedisiplinan di situ. Ada kedisiplinannya dan harus dijagonya dalam kelompok. Jadi berlatih randai ko tidak hanya untuk pertunjukan saja, tapi untuk melatih karakternya. Mang tujuan dari sebuah seni pertunjukan yang ada di awak di Sumatera Barat, selain darinya jadi tontonan, ini harus bisa jadi tuntunan. Itu makanya setiap seni pertunjukan yang ada di Sumatera Barat itu mang diatur sedemikian rupa supaya ini tetap jadi tuntunan. Tidak hanya sekedar tontonan. Kalau hanya sekedar tontonan orang bisa bawa apa saja dan macam-macam lah. Tapi kalau tuntunannya di Malai, beko orang-orang anak-anak dan ketek-ketek menonton, randai itu bisa modal tua. Awak takut je itu tuh. Jadi definisi randai pamainan anak nagari nan diatur ada selingkah nagari, ini tetap ada tuntunan dan harus dipatuhi di dalam sebuah seni pertunjukan. Betul. Dan tak bisa lah kalau hanya sekedar pertunjukan, saya mungkin banyak orang nan bisa latihan 3 hari bisa mah pertunjukan randai. Tapi ada norma-norma, ada tuntutan yang bisa dipelajari di dalam sebuah penampilan randai. Dan awak berharap randai bisa menjadi sebuah penyampai informasi secara ndak langsung ke generasi muda nan patang-patang tu acuh jo seni tradisi. Iko aku kerja orang gaek. Tapi ketika ada pesan-pesan positif yang disampaikan melalui randai itu jadi tertarik gitu tuh. Betul. Harapannya sampai kasinan bi. Betul. Dan yang tadinya tontonan yang bisa jadi tuntunan tuh tidak hanya pada saatnya pertunjukan. Kalau pada saat pertunjukan mungkin dari segi cerita dari dramanya. Kan ada seni drama, seni actingnya lah di situ. Cerita pun tersampaikan. Situ awak lah magi hal positif ke orang. Baik beko kalau ketika nyo nak tampil, tanya di luar, nak rasa channel randai itu aja. Sempatnya berbuat
hal yang negatif. Oh, anak randai itu Ayo, anak randai. karena hijau nama randai. Pelatihnya si anu tuh Betul. Jadinya pun harus menjadi tontonan yang hal tetap selalu positif. Tetap selalu Baik positif. saat randai, saat pertunjukan maupun tidak pertunjukan. Celebi kalau menurut kalau untuk pelatih randai dan bisa mengajar randai itu banyak. Oke. Banyak. Kalau nya sekedar pandai anak pertunjukan, bisa cari pitih, bisa menghasilkan pitih gitu. Kalau hanya sekedar itu kerajaan dalam sebuah kelompok, dalam sebuah komunitas, ndak usahlah bapak panek badan. Betul. Hasilnya sampai di sini pitih sampai di mas sampai ke orang kuangan. Yeah. Kalau nak ada hasil positif nan lebih dari itu nan bisa awak cari. Dan nak nyo berkorban untuk anak-anak tuh. Ya benar. Betul. Kini dan nak mungkin biaya di komunitas dan nak mungkin biaya. Malah awak nan mencariannya biaya. Misalnya untuk proses, untuk latihan, awak butuh minum, awak butuh kadang-kadang snack, awak butuh makan ketika nyopai ke penampilan. Dan itu nak boleh nyo memikirkan itu tuh. Itu tanggung jawab orang nan misalnya tak pengurusnya harus bertanggung jawab, Mas Samda harus bertanggung jawab. Nah mungkin anak parit lapa ke penampilan nyo parit nak berisi. Itu tanggung jawab dah. Kalau ndak ada hasil lebih dari itu nanda harus kalau nyo sekedar penampilan dan nyo bentuk itu. Iya. Tapi dia ada harapan awak kan, dia ada harapan awak dan kawak terima besok ketika awak gaek. Paling ndak cie dua buah kata bana nan awak ajan ketika nyo barajar randai dipakainya besok ketika awak nak ada lah itu kan jadi amal ibadah untuk awak. Amal jariah. Ketika amal jariah untuk awak dan harapan dah sampai kasinan. Iya, betul. Jadi kalau hanya sekedar majar randai, majar silek lah cukup. Anak tu lah ala pandai barandai, ala pandai basilek kalau menurut pandang udah malah dapat tawaran ke luar negara kami kini bi. Alhamdulillah. Kan kalau nyo sekedar pertunjukan lah cukup itu. Betul. Tapi dan nyo lebih dari itu tuh. Dan nyo bukan nyo berharap ndak doh. Cuman tetap yo ada di dalam tuh kalau ndak ada bisa dampak positifnya satu ibu. Misalnya 10 tahun lah nyo beraja sudah. Dan nyo pandai hanya barandai basilek. Sementara di sosialisasinya masyarakatnya tetap yo model-model anak nan ndak pernah latihan seni tradisi. Betul. Jadi baban dan mati dah bisu nak sanang dah di kuburan gara-gara itu tuh. Atau sileknya digunakan untuk hal-hal itu hal-hal yang indah-indah. Jadi bekal-bekal model itu dah tetap menanaman di kelompok. Kalau ndak punya materi tentang itu, ndak punya ilmu tentang itu, dah undang kawan. Dah undang kawan dan punya potensi di sini. Tolong lagi support anak awak, adik semangat anak awak. Supaya nyo tahu, supaya nyo beraja dari pengalaman yang pernah kawan jalani. Keren. Jadi kawan-kawan nan berandai pun dia mengorbankan waktu dan tenaganya untuk beraja randai secara terlihat, secara nampak saja zahirnya. Tapi di situ pun mereka juga belajar untuk melatih dirinya secara batinnya secara batin. Jadi menjadi karakter yang bagus juga untuk di luar. Ada paling sampai inyo punya beda biju anak-anak nan di seusianya di kampung. Inyo nan ada di kelompok randai, inyo nan tidak berajar randai, inyo tetap beda. Inyo bisa jadi ujung tombak karena inyo lah paham cara menghormati orang, cara mengecek jurang nan lebih gadang, cara mengecek jurang nan semua gadang, cara mengecek orang nan lebih ketek darinya. Kato nan sampai sangat ditanamkan di dalam randai. Naskah kalau ndak berpedoman jo kato nan nampaknya ketika kamu akan mengecek ka mamak jo suara nada nan samo, berarti malah kamu akan tu melawan ka mamaknya. Model tu bana tipis aturannya. Kareh sesaketek muncuang kamu akan ka mamak itu salah dalam randai. Secara nak langsungnya lah paham, berarti awak nak boleh mengecek kareh ka mamak doh. Tangan sari tinggian mengecek kamandai di dalam randai, disalahan di dalam randai. Sadetail itu ya. Sadetail itu pendidikan yang ada dalam sasaro ndak langsung kalau nyoyo bana-bananya simak ketika nyo membaca naskah di dalam randai, inyo pasti beraja. Takaiku saya samo tinggi saya tangan mandai nak boleh dah. Apalagi lebih tinggi dari mandai itu. Itu kan pendidikan nan nyo tarimo secara ndak langsung. Betul. Kalau anak nan jeli inyo pasti paham gitu tuh. Anyo bisa nak namo lah dah. Mengecek zaman nyo mang dirandahannya tangannya. Suaranya mang dilunaknya dari mandainya. Itu didikan yang luar biasa dan bisa wa ambil di dalam randai bi. Dan dah sangat-sangat berharap anak-anak dah paham itu tuh dan nyo pakai di kehidupan sehari-harinya. Betul. Dan dengan udah menyampaikan kayak Giko, jadi masyarakat pun yang menonton tahu
Iya. Ternyata randai itu bukan hanya pertunjukan Bukan saja. hanya pertunjukan. Tapi ada nilai-nilai yang dibangun bagi peserta randainya daripada bagi anak-anak randainya pun ada pesan-pesan moral yang disampaikan bagi Iya. yang menonton. Nah, itu ada. Oke, kok perbincangan kita sedang seru-serunya tapi ada nangka lewat kan. Iya. Oke, dan saudara-saudaranya kita lanjutkan perbincangan seru kita tapi setelah pesan-pesan berikut ini jangan kemana-mana. Mau tanya orang awak, di Siko tampeknya. Oke, kembali lagi kita di Tompek Mota TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak di Siko tampeknya. Nah, kita lanjutkan lagi perbincangan kita mengenai randai. Udah Jun? Iya, Bi. Tadi kan kita lah belajar tentang randai Nyutubana. Tentang randai Nyutubana. Insya Allah lah masyarakat yang menonton lah paham kini ternyata randai itu bukan hanya seni pertunjukan saja, Iya. tapi ada hal-hal positif yang bisa diberikan kepada masyarakat yang menonton dan pun untuk si peserta randai tadi, anak randai. Anak tadi. randai na beraja langsung. Oke. Nah, dah pengen tahu dah. Iko yang randai apa nama sanggar tadi? Ranah Tigo Raso. Ranah Tigo Raso ko nama randainya 7. Iya. Ranah Tigo Raso. Iko secara kan lampe tahun kada. Ajo misalnya udah main sisi acara di Kota Padang, luar Padang atau lainnya. Iya, kalau kini menjelang Desember cukup banyak undang-undangan yang diterima dek sanggar. Selain dari nan di Padang, di luar kota ada. Termasuk nan insyaallah kalau lain nak ada kendala nan sampai ke luar negara itu insyaallah kami kalau lain nak ada kendala. Dan itu butuh proses, butuh persiapan nan sangat barek bi kalau menurut dah. Dek basobok jo masa-masa ujian kan. Iya. Anak-anak di masa-masa ujian sementara wak latihan rutin mang harus tetap ada. Jadi mang harus pandai-pandai wak menyisihan waktu anak-anak ketika lah latih pulang sekolah, latih les. Inyo ke diminta lo untuk ke lapangan. Iya. Jadi secara ndak langsung dah rasa membabaninya jojo tanggung jawab. Tapi mudah-mudahan lah nyo paham gitu kan karena sebuah pertunjukan nan rancak tu butuh proses nan panjang. Jokare. Oh iya betul. Cukup banyak menjelang Desember untuk pertunjukan. Pertunjukannya Iya. baik di Kota Padang, di luar Kota Padang, Di luar Kota bahkan Padang. ada Insya Allah ke luar negari. Insya Allah, mudah-mudahan. Semoga lancar-lancar dah. Amin. Itu ke luar negarinya di mana dah? Di Australia kalau lain ada kendala. keren. Oke. Nah, untuk biasanya randai kok ada juga yang anunya dah kayak semacam perlombaan tuh. Iya, ada. Kalau 5 tahun belakang atau 6 tahun 7 tahun di belakang itu cukup banyak event-event lomba randai yang ada di Sumatera Barat. Paling enggak Pekan Budaya Sumbar itu rutin tiap tahun kalau dulu-dulunya. Jadi itu dulu nama membuat randai cukup rancak pakambangnya di Sumatera Barat. Dia banyak event yang diikuti. Ya. Di kamu kok memang agak jarang event-event atau lomba-lomba yang diaduhan dek Pemko, dek Pemprov sangat jarang event-event dan model itu. Jadi membuat suri lo semangat kawan-kawan yang ada di daerah untuk tetap berkarya di randai ko. Betul. Nan banggap kalau ndak ada event kemana proses lama-lama dan dah pribadi mana mau itu lo dari anak-anak dah ikut untuk Kanada dah. Untuk apa kok? Jadi kalau dah pribadi menanaman karena ndak ada acara, ndak ada panggilan, ndak ada undangan untuk tampil dan proses rutin itu tetap. Tapi kalau kalian percaya jo rezeki itulah diatur, kalian memang harus kerja kareh untuk mencari rezeki nalah diatur tuh. Tapi kalau lalu saya jodoh saya ndak bisa doh. Memang harus ada ikhtiar wak lah latihan wak tiap hari itulah ikhtiar wak. Betul. Hasilnya beko nak kerja wak tuh doh. Kalian hanya kerja Tuhan ya. Oke. Nah, seperti yang udah cerita tadi dari mulai lampe tahunan kok bahkan misalnya ada beberapa tahun yang event-event kayak kok mulai jarang. Itu biasanya Mbak udah mengatasi kejenuhan dari anak-anak randai kok. Ya, lah nampak kurang semangat itu memang harus punya trik-trik lo Wak untuk tetap punya di apa Wak di kelompok Wak. Salah satunya mungkin mencari tampek latihanan baru, refreshing, dibawa main-main. Itu
kalau di Kecen efektif bana untuk pemulihan semangatnya ndak lo deh, Bi. Ya. Misalnya pindah tempat latihan, di bonyok main-main, itu besok ke semangat lo latihan deh gara-gara indak dah. Jadi memang harus ada ala namanya janji, paling ndak janji wak janjian janyo. Awak kalau proses kalau kalian yakin jo kerja karya itu pasti ada hasil dan wak akan menerima hasil itu sama-sama. Yakinlah kalian. Ada bisi-bisi misalnya dari kawan-kawan nan sama-sama praktisi seni lah. Jun, besok ada event itu di Sinana dan udah kamu undangi Jun. Contohnya petang-petang tuh di 3 bulan lewat atau 4 bulan lewat kami lah lagi kabar. Besok ada event di Jakarta. Ala eventnya lupa namanya. Itulah ala di bayang-bayangan sampai bulanan lewat. Itu simpan Bi, cerita-cerita bantu itu simpan. Jadi ketika anak-anak kalau mulai jenuh jo proses nendak menantu saya untuk kamal dah untuk kamal wak proses untuk itu mulai baca cerita cek insyaallah November ada undangan ke Jakarta dan dah lah ditelepon panitia itu mulai lo balik menggebu-gebu mau nak kalau nak munafik awak anak-anak tu memang butuh itunya butuh event butuh tampilnya untuk tampil supaya ada motivasinya untuk latihan tari model kini salah jangan untuk tampil di dalam kota atau di luar kota untuk keliling kampung tuh saya untuk pertunjukan itu sangat memotivasi anak untuk apa? Untuk latihan. Misalnya undang-undangan baralek dari tetangga, undang-undang baralek dari kampung Sawalah. Itu luar biasa untuk motivasi. Cuma randanya lah rancak anggapannya kan. Jadi udah besok main di sini awak ditonton orang banyak, Pak. Model tuh. Itu motivasi untuk latihannya dan berharap event-event lebih dari itu tuh dari Pemko dari Pemprov tetap ada supaya tetap terjago lo apa nan wak perjuangkan sama-sama itu tetapnya terjago dek semangat atau termotivasi na muda-muda untuk para taruh latihan taruh. Oke. Kalau dari segi gerakan ada juga misalnya supaya kawan apa anak-anak nak bosan kita gantilah gerakan gitu kita masukkanlah unsur-unsur kayak gitu ada juga. Iya kalau dalam proses sifatnya kalau maja ndak harus magian saja. Kami berusaha untuk terbuka model orang kawan dari awal-awal proses dulu lah kecian. Kalau kalian anggap dah guru kalian ada dinding jada, ada batasan dan ndak bisa kalian rompak dah. Yaitu itu membuat awak ada sekat jadi ndak sama-sama lapeh awak dah. Kalau kalian anggap lo udah kakak kalian segala macam dari apa kalian dah takut lo menggantikan posisi orang nalah lebih dulu nan aduh di kalian. Jadi anggap dah kawan nan awak ke bacarito. Ketika awak duduk di lapangan awak bacarito. Kalian ndak suka gerak tu kalian jenuh juga gerak tu lah ndak berulang-ulang dek lah itu sen berulang-ulang taruh kalian bisa berpendapat. Kalau itu bisa awak pakai. Tapi kalau itu tidak bisa awak pakai, awak pelokan dulu. Sistem campaan dalam kelompok awak ada. Jadi kalau memang buruk, awak pelokan sama-sama baru awak pakai. Jadi nyok sambil maja, sambil latihan, nyok bisa lo babiki kamu ko dek kalau suatu saatnya jadi pelatih randainya harus bisa lo menjabarkan bentuk iko. Jadi dah memang agak barek rasanya maja kalau awak anakku harus menurutkan kata awak setaruh otomatisnya harus menjadi awak itu nak kapan bisa betul. Karena nya punya karakter surang lo awak punya karakter surang lo celai kalau udah pasonnya jadi diri dah karena jodoh sio betul. Karena dalam sebuah penampilan tuh keberagaman itu yang kamu biaknya rancak betul. Ada si Op20 itu kreativitas kreativitasnya punya ciri khas surang-surangnya tiap penampilan. Berarti gerakan randaiku boleh diubah berarti boleh. Selamanya kalau udah di Tampek dan di Kota Tua kami memakai aliran silek pauh. Jadi dasar-dasar pengembangan gerak randai danan berasal dari silek pauh. Dan kalau dah mulai buntu lah mulai habis materi dah bertanya ke kawan buen gerak silek cek nan kabisa awak pun dalam randai awak dan acok nonton ke Tampek kawan menonton silek ke Tampek kawan dan itu menambah pengetahuan lo berarti kau bisa awak kambangan kau bisa awak pindahan ke randai besok ibaratnya mencari referensi lain ya lagian awak yang namanya awak punya sebuah kayak tadi itu punya sanggar kita nak bisa juga membatasi bana gerakan awak kok ikut saya taruh iya awak pun harus belajar lo dari orang lain
bahkan kayak tadi udah pakai tapi kawan. Iya, macamnya, mencari kawan. mencari kawan. Oh ternyata ada loh kok kini kok. Ibarat kalau di sekolah aku studi tournya mah. Studi tour. Macam lah cari dia. Oh ada lo gerakan kayak gitu. Sampai biko wak cari lo untuk ciri khas awak. Yo, memang harus punya ciri khas orang lo. Kalau kini ranah tiga rasul tu lah punya khas orang menurutnya adik-adik tu. Tapi nyo nan tahu. Dah, awak ikut kau dah nak nampak dah awak di rendah lain. Berarti kau punya apa kalian wajah kalian, ciri khas kalian dan harus kalian pertahankan. Oke. Tetap bertahan di sini. Tapi ndak harus bertahan itu ndak mesti di jalan ditampeknya dah. Ini bisa saya berubah ke arah yang lebih baik. Bukan menurun. Kalau zaman kini awak kalau ditampek saya mati pijak orang. Oke. Jangan kamu mundur lah ditampek saya awak tegaknya awak habis mah. Habis ya. Jadi memang harus maju. Biarlah lambe-lambe. Tapi tetap maju. Dialah Jangan berhenti. Dialah maju selangkah ketek ya. Iya. Yang penting tuh maju bukan tak langkah habis. mundur ya. Oke. Dah aku akan kelewat lo lihat dah. Karena aku penting kok karena pesan-pesan dari TVRI. Oke, di sana sadanya kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana. Mau tanya orang awak, di Siko tampeknya. Oke, kembali lagi kita di Tampek Mota TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak, di Siko tampeknya. Nah, kita masih berbicara mengenai randai kada. Yeah. Seperti yang kita tahu dah, randai ko bukan suatu pertunjukan yang umum diminati oleh anak-anak muda kini ya. Dan itu faktanya gitu kan dah. Dan awak menanga udah di daerah udah banyak minatnya anak-anak muda tuh senang menati karena sialalai gitu. Iya, Sialalai. Nah, kan cuma ada beberapa mungkin kalau di Padangku ada ya beberapa yang udah tahu. Oh, kelompok randai non aktif. Iya. Kalau di Padang non aktif mungkin ada 5 sampai atau 5 grup nan masih aktif sampai kini. Itu nanda tahu saya mungkin lebih banyak mungkin nanda tahu. Tapi nan tahu dah nanda dake. Nan pelatihnya kebetulan kawan lo ada 5 kiri kalau ndak salah. Dan masih jalan lambe-lambe. Jo proses. Oke, siap-siap. Nah, nomor udah dengan fakta yang kayak gitu tuh ada ndak udah punya kiat atau langkah-langkah agar Rendaiko tetap diminati dan anak muda dah. Jadi habis dari misalnya generasi anak-anak yang udah ajak ini kok, atau dulu generasi selanjutnya gitu. Iya, pertama mungkin kalau caro kini saya udahlah berusaha untuk membuat Randaiko berbeda dari yang dulu kan. Kalau masa-masa dah baru-baru belajar Randai dulu di rumah tuh di kampung tuh, ada Randai Simarantang namanya. Jadi Randai Simarantang tuh kalau dalam pertunjukan tuh sajam pertunjukan geraknya itu berulang. Paling enggak ada dua macam gerak di situ tuh dan itu diulang-ulang sampai sajam pertunjukan. Jadi enggak bacarito do badendang basilek bagalembong, barendang basilek bagalembong. Enggak ada kabar, enggak ada naskahnya na di mainan do. Jadi kalau cara randai kini lah mulai-mulai agak berbeda dari randai-randai nalamo di variasi gerak lah banyak misalnya. Kalau udah dalam sajam pertunjukan tuh bisa 5 atau 6 macam variasi gerak lah bisa awak mainan di dalam tu. Jadinya mengalir taruh ndak donan berulang dan berusaha untuk ndak berulang gitu. Sudah tu naskah. Kalau naskah kaba dalam randai, kalau naskah kaba-kabanan lamo taka cindomato, taka sabainan alui, anggunan tongga. Kalau ka ditanyon kan anak kini itu mustahil ya. Kalau nyo nangka paham gitu, nangka tahu gitu. Bau sawlawa untuk membuat naskah itu cara kini-kini nan bisa diterima juga anak-anak zaman kini. Itu makanya naskah randai nan di mainan kini itu termasuk randai naskah nan bisa nyo mengikuti perkembangan zaman caritonyo. Jadi nyo naskah kuno doh. Nan nyo bacue sabainan alui, aku mendako ceritonyo. Alur ceritonyo lah jaleh. Cuman nyo nak mau tahu jo cerita sawana itu sia sih tentang apa. Kalau dah kini naskah nadi mainan kini tuh mang bisa dipakai cara kini nyo bisa, kalau dibalikan ke cara-cara lamanya pun bisa. Itu mudah-mudahan menjadi daya tarik nan apa. Sudah tuh atraksi nan ada dalam apa di dalam pertunjukan awak. Berusaha untuk membuat atraksi nan agak menarik dari anak-anak zaman kini. Ndak lo sulit kalau tidak indah tu bukan berarti sulit, tapi indah tu sesuatu nan wak karajuan
pueh wak mengarajon itu kalau menurut dah itu lain dah. Iya, Apalagi penilaian orang beko tergantung orang sorang-sorang tuh. Tapi kalau menurut awak dulu, kalau lah sanang hati wak mengarajonnya berarti orang lain mudah-mudahan sanang japon nan wak buek. Jadi trik-trik nan modal tu nan sedang bercuba supaya kawan-kawannya nan lain terpengaruh untuk belajar andai. Dan kini cukup positif dari anak-anak danan dajak ini kawan-kawan sekolahnya lah nanyo di mana tu tempat belajar andai awaknya satu lo. Dan dah tetap membuka pintu kadang-kadang kalau ada kawan-kawan sekolah kalian dan benar-benar berminatnya untuk belajar andai, belajar silat tradisi, awak bukaan pintu kadang-kadang di tempat awak. Okay. Dan cek kuncinya awak tidak pernah mengungut biaya. Tidak pernah memungut biaya apapun. Itu dari mana dapat PT? Ya kalau rezeki itu kan lah ala aduh jatah sorang-sorang awak deh Dewi. Betul. Apalagi kalau misalnya ada perlombaan ada kok kan ada hadiah. Iya, ada hadiah yang bisa awak manfaatkan. Nah, kalau misalnya kok gak teknis ya dah. Contohnya ada anak gini kok 10 orang lah misalnya pengen beraja semuda. Iya. Kan tadi kayak namanya di Randai kan ada perlengkapan bajunya lah, Iya. kan galembong kan. Terus ada mungkin untuk penyanyi ya beda lo, Iya. untuk pemain musik beda lo. Itu dana dari mereka masing-masing. Prinsipnya dari awal mang kalau mang bisa diberdayakan bisa mau sawannya jo pengurus bisa mau sawannya bantu-bantu masyarakat bisa mau sekolah anak-anak nanyo latihan itu saya tetap tidak pernah dibabani. Tidak pernah bababani. Apapun nan kawa tempuh apa saya nan kawa kerajaan nan kalian tugas kalian latihan rutin, latihan semangat, latihan serius. Kalau nan lain dari itu biar kami memikian nan jadi pengurus dan jadi pelatih itu kerja orang tuh. Tugas kalian itu saja. Latihan secara serius, latihan semangat. Jangan pernah kata-kata nak kado hasilnya do ada latihan kau. Jangan pernah kata-kata model itu. Apapun kebutuhan kalian kami kabosaw untuk itu tuh. Dan itu aduh jalannya kalau wak mang bana-bana bani lo untuk itu jalannya pasti aduh saya. Iya. Nan bantuan Niko dan bukti kini dah punya inventaris puluhan juta lo ndak gara-gara swadaya nan model itu saya. Dan selain dari dapat anak tu pitih wak sisihan. Iya. Dan hebatnya anak-anak danan kini ketika dah memecik pitih ketika dari pertunjukan dapat pitih. Iko pitih kalian. Pitih ko kawak gunung untuk kawak bagi atau baang. Sebagian besar darinya dah awak beli baju dulu dah. Kalau lah punya awak inventaris besok nan enggak banyak baru bisa awak ambil belanja seketek. Iya. Itu kan pemikiran dan rancak Dewi kalau untuk berarti yo bana-bana niyo bakambangnya dan awak terharu lo awak jo anak-anak nan bapak dapat mereka ini usia anak SMP, SMA baru nalah bisa berpikir kamu kau bantu tu. Dan dah beruntung benar punya anak-anak nan kini ko sangat beruntung. Itu makanya dalam meluangkan waktu dah habis-habisan untuk inyo dulu selama mulai bisa. Dan itulah punya tekad dan nak pernah berhenti majaran dah kecuali mati besok kecuali. Iya, pakai centak itu kayaknya. Oke. Dengan semangat yang udah kayak gitu tuh kawan-kawan ada anak-anak tuh tadi pun semangatnya beda lo kan. Semangat menggebu-gebu lo. Yang mungkin awal-awalnya ada juga agak-agak kapiti, akhirnya iko ada hal yang lebih perlu. Iya, ada hal yang lebih penting. Tentang inventaris kan, untuk kembali talempong dah, kembali. Itu biasanya ada pakai saluang itu ya? Iya, alat-alat tiup, alat musik dan pendukung di dalam pertunjukan Randai. Oke, sangkowak tadi kok. Anak aku bayi juga masing-masing beli galembong. Oke, nah, kok kalau boleh tahu dah. Kan kecil udah kan dah nak biar ada maksudnya nak bikin PT bana lah di situ. Iya. Kalau dona event misalnya manang atau wak dibayar ada orang bahkan lebih untuk ke inventaris semacamnya baliko. Berarti kan bukan PT dan udah kerja di situ. Iya. Kalau ndak PT yang udah kerja udah punya pekerjaan lain. Maaf mau tanya. Kalau untuk pekerjaan lain kini ndak ada rasanya. Ya bana-bana majaran dai maja silek. Jadi selain di Sanggar ada sekolah-sekolah, permintaan sekolah dan untuk apa? Untuk silet-silet tradisi. Oke. Dan alhamdulillah Biko, kalau untuk hal-hal nan model tu, dah yakin benar 1000%. Selama udah berusaha untuk memikian
Kurang banyak, ndak lo memikian orang banyak namanya, memikian kelompok lah nanda usahawan untuk biar punya iko. Iya. Jalan Tuhan tuh luar biasa dan ndak sangko-sangko. Udah yakin je itu tuh. Karena mungkin ndak semua orang punya gaji, tapi semua orang punya rezeki. Udah yakin je itu tuh. Okay. Dan anak-anak pun udah yakin lo, tionya punya rezeki masing-masing lo tuh. Betul. Ketika nyoba sama, berarti rezekinya lah banyak. Iya. Banyak jadinya. Jadi biasanya dapat 100.000, kalau ada 5 balik orang jadi 1.500.000. Oke. Nan bisa wak manfaatkan pitihnya tuh. Dan dalam subuh itu sampai tahun. Dan alhamdulillah dia tetap merokok, dia tetap bisa balik makan, dia tetap bisa kama-kama. Dan nyoba perawan bisa, pitihnya ada. Aduh saya rezekinya. Betul. Iya makanya tadi itu rezeki seorang udah lah Tuhan kok. Iya. Iko 5 balik hurang. Itu 5 balik hurang lo rezeki. 5 balik hurang. Oke. Kalau boleh tahu dah, tapi kalau udah nio jawe boleh, nio ndak jawe boleh gitu ya. Kalau misalnya ambo ada event, kami punya event, yang ada untuk memanggia udah randai serti muda, biasanya bara rata-rata bayarannya itu dah. Kalau di kampungan namanya upah panggian. Ya. Kalau enggak ya dari dulu nan paling sulit itu ketika hal nan bentuk kuah itu paling sulit itu. Jadi kalau ndak lo lah sampai kasinan apa kan hitung-hitungan lo. Ya balik ke cerita awal tadi itu jual lo ongkos, jual minum anak-anak tuh. Betul. Tapi tetap itu ndak pernah jadi prioritas utama benar. Jadi kalau misalnya mungkin ada sebagian kawan-kawan atau kelompok lain kalau ndak 8 juta ndak jadi. Kalau dah ndak budak bugasu. Setiap orang nan tanya hal bantu itu tuh, misalnya anak-anak kampus nan punya event, dah kami nio penampilan randai dah. Kalian di kelompok itu punya anggaran, punya dabe kalian, bara punya kalian. Kalau tak capai dah aku dah yuan, tapi kalau kesakitek benar aku dah suruh tambah. Ya. Jadi awak ndak rugi bana dan nyo ndak tabarek. Kalau dah dari dulu mau dah tu. Kecuali ada nak bawa nyabu taka-taka pokir kan itu kan lah ditentuan jumlahnya dan tidak bisa diganggu gugat lah malas kan itu. Tapi kalau event-eventan acara barale undang-undangan penutupan segala macam sifatnya tetap modal tadi tidak pakai kartu mati ya. Kalau tidak 8 juta tidak jalan tidak usah jalan tidak. Jadi tetap dah balikin kayaknya anak awak 20 orang dan kapai. Kami butuh transport, kami butuh makan di jalan, misalnya kalau di luar daerah. Cibo dulu kami dah ngada ibu, bara ibu mampu, bara ibu talok. Kalau dek kami talok, sebanyak nan ibu kecian, awak jalan. Betul. Karena awak, kau nak memikir diri awak seorang. Iya, nak memikir diri awak seorang. Ada 20 anak yang keribau, kira-kira bara lah. Iya, bara. Padahal ibu mengira-ngira, gitu ya. Dan dah yakin orang tuh tahu lu nyo kan 20 orang nak kemungkinan sebanyak ikut sewa lagi ya. Nyo paham lo gitu itu. Betul. Itu makanya awak ndak pernah pasang-pasang tarif nan kasihku 4 juta, kasihku 8 juta, kasihku 12 juta ndak. Dah tetap pakai cara nan model tadi. Salamonyo lain ndak barek dek tuan rumah dan awak lain ndak rugi lo. Iya. Dah tetap jalan. Betul. Itu apanya sistemnya kalau di kelompok. Di luar makan sama transport adalah uang lelah. Ada uang lelah untuk anak-anak tu nang kanyo tarimonyo. Oke. Nah, udah. Iko kan kini lah sampai tahun berjalan tim Randai udah kau. Alhamdulillah. Ada enggak rencana-rencana ke depan yang pengen dicapai? Kalau rencana ke depan dan nak muluk-muluk banalo dah Bing. Kalau untuk menjadi sesuatu nan unik kalau menurut dah. Dan nyo tetap bertahan di apa nanda rencanakan dari awal. Karena dah yakin 10 atau 20 tahun kamu ko nanda kerajuan kini ko pasti menjadi sesuatu yang unik lah 20 tahun kamu ko. Contohnya mencari barang-barang kata halal. Vespa contohnya tahun 70-an dan harganya ndak sabara ketika itu. Kini bisa orang beli Vespa 200 juta. Betul. Coba bentuk nan samo, coba warna nan samo. Dah prinsip dah model tu loh. Kalau dah tetap saya dah punya konsisten saya dah jalan di Randai tradisi misalnya. Dan tak terpengaruh je media sosial non harus Randai ko harus berjoget-joget meniko harus pakai alat musik ko ndak. Dia akan tetap konsisten di Randai tradisi dan dah yakin 20 tahun atau 30 tahun kamu ko apa nanda kerajaan kini pasti menjadi sesuatu dan unik.
ndak ada nan menerima manfaat. Berarti anak-anak dan nan ajak ini akan menerima hasil dari sinan besok. Betul. Dan dah lah punya pikiran bantu itu. Awak harus tetap konsisten di randai tradisi, di silek tradisi. Bukan wak nak nimo menerima perkembangan. Wak terima jo perkembangan tu. Tapi dah nak nio terlalu jauh untuk beranjak dari konsep-konsep tradisi nan dah jalan. Oke, siap dah. Kok karena waktu Allah muatasi gitu. Karena pembicaraan tentang randai ko sangat banyak bisa yang kita kupas. Nah, sebelum kita akhiri dah, ada nak kata-kata udah seketik untuk masyarakat mengenai randai. Pokoknya adalah hal-hal positif yang udah sampaikan kepada masyarakat. Ya mungkin hal-hal positif menurut ambo tu tetaplah bangga jo punya surang, jo apa nan awak punya, jo apa nan awak punya dari dulu. Dan berusaha untuk mempelajari itu. Karena ndak mungkin besok awak ke Raja Randai ke Jerman misalnya. Iya itu bisa itu terjadi mungkin karena orang luar negari kalau nyoba raja sesuatu di Minangkabau ditampe awak, ini lebih serius dari awak. Kalau piti, kalau tenagonya stadion tenagonya, itu bisa jadi awak kehilangan. Itu makanya untuk praktisi seni tradisi nanadoh di Kota Padang, nado Sumatera Barat atau di masa Jawa Barat. Tetaplah berjalan jo apa nan awak punya. Tetap cintai apa nan awak punya. Mana model cerita tadi dah kan tetap konsisten jalan dari tradisi silek tradisi. Dan dah yakin dan ambo yakin mudah-mudahan dah sanak praktisi seni tradisi yakin lo sama Jambo kalau 20 tahun atau 30 tahun ke muka apa nan awak kerajaan kini akan menjadi sesuatu nan unik dan punya nilai tinggi di masa depan. Oke, setidaknya randai akan tetap ada selagi kita melestarikan. Oke. Terima kasih Dajun datang di Tampe Mota. Semoga menginspirasi dan banyak dari anak-anak muda yang makin cinta dengan kesenian tradisional kita kok. Karena ikut kesenian yang sangat-sangat komplit dan patut untuk dilestarikan. Oke, dan saudara-saudaranya demikianlah bincang-bincang kita sama Uda Jun mengenai randai. Semoga ada hal positif yang bisa kita ambil dari pembincangan singkat kita kok. Ambo Disbi Sugari mohon undur diri. Kita akan kembali lagi minggu depan. Tampe Mota TV Sumatera Barat. Mau tanya orang awak di Siko Tampenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.